Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala a'dha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Jika kita menghitung nikmat itu, maka tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya, walaupun kita diberi kelebihan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sekalipun. Karena ini pernyataan Allah, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, para pengikut yang senantiasa komit konsisten terhadap ajarannya hingga yaumul kiamat nanti. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Berarti tinggal beberapa hari lagi atau puluhan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kebiasaan orang-orang soleh dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa jauh-jauh hari, artinya 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan, beliau berdoa dengan doa Allahumma barik lana fi syahri Rajab, ya, wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Jadi sekarang kita memperbanyak, jadi Allahumma barik lana fi syahri Sa'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Artinya bahwa kita minta supaya di bulan Rajab atau sekarang adalah bulan Sa'ban kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan itu akan langgeng terus sampai pada bulan suci Ramadan. Para hadirin sidang jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Ramadan memang butuh persiapan-persiapan yang matang yang harus kita siapkan. Tidak saja persiapan yang berkaitan dengan fisik, tetapi juga persiapan yang kaitan dengan mentalitas kita. Mentalitas dalam konteks ini adalah keyakinan yang kuat, yang mendalam dan mendasar serta mengakar bahwa di bulan Ramadan itu tidak saja amalia-amalia fisik yang kita lakukan, tetapi ada hal yang paling dasar sekali, yaitu di mana Allah pada saat itu ditetapkan huzah manusia, aturan hidup manusia, suka atau tidak suka kita harus menerimanya. Nah, oleh karena itu di bulan Sya'ban kita berdoa bukan saja ritualitas ibadah yang kita lakukan, tetapi bagaimana kesiapan hati kita, kesiapan jiwa raga kita, bahkan kesiapan seluruh apa yang ada pada diri kita untuk menerima sebuah perintah besar,
perintah yang memuliakan kita ketika kita melaksanakannya. Para hadirin, dalam konteks ini perlu kita lakukan, ya. Jadi pertama kita lakukan muhasabatun nafs, itu yang pertama. Jadi agar kesiapan kita nanti, pertama adalah kita mengoreksi lebih dalam apa-apa yang telah kita lakukan. Apakah itu sering kita melakukan kesalahan atau ada kebaikan. Jadi muhasabah ini, introspeksi diri, adalah menghitung, mengevaluasi diri kita. Kesempatan yang Allah berikan itu sejauh mana kita optimalkan untuk menyebarkan dan melaksanakan kebaikan, itu penting. Dan muhasabah mengandung satu pengertian bahwa kita akan menemukan sesuatu yang sangat dalam pada diri kita, menemukan sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat, orang lain tidak bisa mengetahuinya. Tapi ketika kita melakukan muhasabatun nafs, ya, maka kita akan tahu di mana letak kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita akan pahami di mana kesalahan, kelalaian yang kita lakukan. Jadi evaluasi ini akan melahirkan satu semangat untuk melakukan perubahan. Ya, perubahan dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Perubahan dari sesuatu yang mungkin yang jelek menjadi yang bagus. Yang tentu saja adalah perubahan iman. Ya. Jadi yang tadinya biasa-biasa saja, kita bertekad, kita bersemangat untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi seorang yang mampu mengevaluasi diri, orang menemukan jati dirinya, orang menemukan setiap item apa yang telah dia lakukan, maka orang ini pada hakikatnya adalah orang yang hebat. Apalagi kalau dia bisa mengungkapkan, ya, sesuatu yang dia temukan itu. Ini jadi muhasabah. Jadi banyak sekali ayat-ayat ini dan Allah sendiri menyatakan, jadi bukan hanya pergantian tahun atau bulan, tapi pergantian waktu pun Allah mengingatkan kita, karena waktu itu akan menjadi bermanfaat bagi kita kalau kita dioptimalkan dalam kebaikan. Sehingga dalam berbagai ayat itu Allah mengatakan pertama tekan wal fajri, ya. Jadi mulai bangun tidur itu kita perhatikan waktu al-fajri itu. Artinya bahwa di waktu itu kita betul-betul kita gunakan untuk melakukan sebuah perubahan yang ke arah kebaikan, ke arah yang positif. Ya. Jadi tapi kadang-kadang waktu al-fajri ini disalahgunakan oleh orang. Ada istilah namanya serangan fajar, ya. Tetapi sebenarnya al-fajr ini adalah waktu yang menjadi momen penting untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan. Ya. Momen penting. Yang kedua, jadi Allah mengatakan setelah itu adalah wadduha. Wadduha Allah juga mengatakan, jadi kalau kita membaca surat Al-Fajr, kemudian surat Ad-Duha, itu di sana akan kita temukan. Jadi perubahan-perubahan yang nampak itu di mana tidak saja jadi perubahan dalam konteks ritualitas komunikasi dia dengan Allah secara baik, secara intens, tetapi bagaimana dia memperkuat komunikasi dan memperkokoh kebersamaan dengan sesama melalui apa? Saling memberi, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, dan peduli pada keadaan orang yang ada di sekitar kita. Ini lalu Allah mengatakan dalam ayat berikutnya wal asri, ya, wal asri innal insana kan, jadi itu juga jadi artinya apa? Sampai kepada wal lail dan sebagainya. Jadi hampir, jadi tidak saja pergantian tahun, bulan yang harus kita berikan, tapi pergantian waktu dari ke waktu itu kita gunakan. Jadi muhasabatun nafs itu hitungan kita. Berapa dalam satu hari itu 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak kebaikan yang kita munculkan, atau justru kelalaian atau sesuatu yang laku, sesuatu yang sia-sia kita optimalkan. Nah ini kita harus menekan. Jadi pertama adalah karena tidak mungkin kita bisa nanti mengoptimalkan Ramadan mulai dari awal sampai akhir kalau dari sekarang saja kita tidak bisa melakukan itu.
Yang akhirnya nanti pada satu saat ketika Ramadan datang, memang betul hari pertama, kedua kelihatan masjid orang yang berzikir banyak. Tapi begitu 10 hari kedua udah mulai hilang. Kenapa? Ya karena memang musiman yang dipahami tidak siap dari awal. Itu benar. Jadi, ya. Nah ketika kita menemukan itu, maka ada upaya berikutnya yang harus kita lakukan apa? Yaitu mujahadah. Ada kesungguhan yang harus kita lakukan. Nah, dalam bentuk kesungguhan ini apa yang kita lakukan? Ya, jadi kesungguhan itu terlihat pada satu perencanaan. Ya. Kesungguhan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu terlihat tergambar pada perencanaan yang kita siapkan. Ya. Perencanaan yang kita siapkan. Kenapa? Di bulan Ramadan banyak program-program yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan. Kalau tidak kita siapkan dari sekarang, maka program yang Rasul contohkan tidak akan bisa kita lakukan dengan baik. Nah, jadi ada kesungguhan. Jadi bukti kesungguhan itu rencanakan. Jadi bukti kesungguhan itu adalah rencanakan apa yang hendak kita lakukan di bulan suci Ramadan itu. Itu benar. Jadi adanya perencanaan. Yang kedua, jadi kalau sudah direncanakan maka dikoordinir. Kira-kira mana yang bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kapasitas kita. Kita rencanakan itu. Jadi hitung enggak. Oh, jadi kita. Karena banyak orang yang punya catatan banyak tetapi nanti pada satu catatan tapi dalam pelaksanaannya tidak tergambar, tidak terlihat. Nah, oleh karena itu jadi perencanaan itu kita koordinir, kita inventaris yang mana-mana yang bisa kita lakukan sehingga nanti diurutkan menjadi prioritas. Jadi menjadi skala prioritas. Nah, kalau udah menjadi skala prioritas, maka tidak akan ada ya acara atau hal-hal lain yang bisa menggeser kalau sudah dibuat dalam skala prioritas. Nah, ini makna wajahadu. Dan Allah memberikan satu pujian, memberikan satu penghormatan. Siapa yang bergiat, siapa yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan itu, yang sudah direncanakan itu, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dari apa yang dia lakukan tersebut. Ini yang memudahkan. Nah, baru setelah itu adalah istiqmal. Jadi laksanakan. Nah, sebelum sampai pada bulan Ramadan, jadi rencana-rencana tadi dilatih dulu di sini. Jadi kalau bahasa ininya adalah gladi resiknya di bulan Syaban. Ya, gladi resiknya di bulan Syaban. Maka Nabi mengatakan bahwa hidupkan bulan Syaban itu. Jadi bahkan Nabi menghidupkan bulan Syaban hampir sama dengan menghidupkan bulan Ramadan. Jadi kesiapan di kita adalah jahadu bersungguh-sungguh cepat. Jadi walaupun itu adalah sebagai sebuah percobaan, tetapi kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan siapa yang melakukan dengan sungguh-sungguh, Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang yang beriman yang telah menyusun satu barisan rencana itu, kemudian bersungguh-sungguh di dalam perencanaan yang telah dia tentukan itu, maka pasti Allah akan memberikan jalan. Jadi terhadap apa yang dilakukan, artinya dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jadi jalan di subulana, jalan-jalan kami. Jadi ini yang dilakukan. Bersungguh-sungguh, ini penting. Ya. Kemudian ya sungguh-sungguhan ini memang ya niat, mulai niat pun dibutuhkan hari ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah muahadah. Jadi kalau tadi adalah bersungguh-sungguh ya dengan perencanaan ya, dengan latihan-latihannya, maka muahadah. Muahadah mengandung satu pengikatan diri melalui perjanjian. Kenapa? Butuh perjanjian, butuh komitmen, karena nanti dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Ramadan itu bukan orang sembarangan, bukan manusia sembarangan, tetapi manusia pilihan.
yaitu pilih menjadi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa ya sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan. Harapannya ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang siap menerima segala apa yang telah diperintahkan oleh karena itu perjanjian yang dilakukan setiap diri, komitmen itu menjadi penting yang kita harus siapkan dari hari ini. Kenapa? Karena untuk menerima segala apa yang Allah berikan ya di bulan Ramadan itu, terutama adalah Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Jadi tidak saja kewajiban dia untuk melaksanakan saumnya, tetapi ada esensi yang paling kuat di kewajiban Ramadan itu, di mana Allah menurunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu esensinya. Jadi pada saat itu Allah akan turunkan Al-Quran ya. Jadi pada orang-orang beriman, kalau kita lihat dari teks ini kan turunnya Al-Quran pada zaman Rabiul Awal. Tetapi yang dimaksud ini adalah orang-orang beriman akan dihadapkan itu. Sehingga ketika dia menerima Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, maka dia dikatakan oleh Allah yang digambarkan dalam Quran surat Al-Qadar, orang itulah yang nantinya akan mendapatkan yang disebut kemuliaan itu. Jadi kemuliaan yang disebut dengan digambarkan dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadar itu bukan saja dilihat dari ritualitas dia, bagaimana rutinitas ruku dan sujudnya dia, tetapi ruku dan sujud dalam makna kehidupan nyata, yaitu tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia. Jadi bukan saja secara ritualnya, tetapi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia itu Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Jadi orang bertakwa itu tidak ada kata melainkan sami'na wa ta'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di bulan ya Sya'ban ini ya kita tingkatkan, kita latih ya bukan saja fisik kita dalam konteks kerjaan ruku dan sujud secara fisik, tetapi pelatihan mentalitas kita, jiwa kita ya, supaya kita tersibgoh, kita terwarnai, tercelup oleh nilai-nilai tauhid yang digambarkan, diaktualisasikan dalam nilai-nilai Quran, yang akhirnya kita siap membumikan Al-Quran, dengan bahasa lain menjadikan Quran yang berjalan di muka bumi ini. Karena ini pada hakikatnya hidup kita, bagaimana kita menselaraskan hidup ini dengan wahyu, dengan menundukkan, mengendalikan hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala abdika rasulik Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah penting bahwa dalam rangka mempersiapkan itu butuh yang disebut dengan penguatan. Ya, penguatan yang kuat, penguatan yang hebat itu adalah dengan ilmu. Dari mana kita dapat ilmu? Melalui kajian-kajian harian, kajian mingguan, kajian bulanan, yaitu sunnah-sunnah Rasul.
Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita hidupkan mulai dari sekarang, maka insya Allah terbiasa nanti di bulan Ramadan kita juga menselaraskan hati kita, jiwa kita, roh kita kepada apa yang Allah dan Rasul perintahkan, dan kita tinggalkan semua apa yang dilarangnya. Oleh karena itu mari kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kekuatan, baik kekuatan jasadiah, kekuatan akidah, kekuatan ilmu, sehingga amalan-amalan yang kita lakukan itu akan bernilai manfaat di sisi Allah dan bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna fi Ramadan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma harra alaina fi zakaratil maut. Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.